Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh Tuhan pertemukan dalam doa pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk terima sharing firman-Mu. Kiranya boleh jadi berkat bagi semua kami. Fasilitas yang ada kiranya mendukung dengan baik, tidak ada masalah. Apapun yang kami gunakan, juga jaringan yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini hari Sabtu tanggal 21 Februari. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Februari, di tahun yang baru saja tidak terasa kita masuki, ternyata kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan kedua. Ya, hari ini saya mau sharing dari Efesus pasal 6 ayat 12. Sebuah ayat yang tentu tidak asing bagi semua kita. Efesus 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Teman-teman, kalau kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 80, tahun 90-an, ada sebuah acara televisi yang menarik sekali. Acara televisi, tayangan olahraga, ditayangkan malam jam 9:30 setelah acara Dunia Dalam Berita, seingat saya. Nama acaranya adalah Arena dan Juara. Banyak yang menunggu-nunggu acara olahraga tersebut, karena di acara olahraga ini kita bisa melihat berbagai pertandingan, berbagai event yang diikuti oleh atlet-atlet kelas dunia. Baik itu pertandingan tenis, pertandingan badminton, tinju, balap motor, balap mobil, sepak bola, dan sebagainya. Kita pun mengenal nama-nama tokoh-tokoh olahraga yang kita sampai hari ini tentu masih ingat. Ada nama Ayrton Senna di balap mobil, ada nama Steffi Graf di tenis perempuan, ada juga nama-nama seperti Josh Foreman, petinju yang sudah tua tapi masih kuat. Ada Mike Tyson yang saat itu unggul sekali, dan juga ada nama Diego Maradona di sepak bola, itu kulit dan sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh dalam arena dan juara pertandingan-pertandingan event-event olahraga. Mereka tentu tidak selalu menang, pasti pernah gagal, pasti pernah kalah. Tapi bedanya, mereka di dalam pertandingan-pertandingan seterusnya, mereka tidak pernah putus asa, tapi mereka terus tampil sebagai seorang yang juara, seorang pemenang, sekalipun di situasi-situasi hidup pernah mengalami kegagalan. Karena mereka mengalami berbagai kemenangan dan kejuaraan di event-event berikutnya. Nama mereka kita ingat sampai hari ini. Nama mereka masih melekat dalam ingatan kita, walaupun di antara mereka sudah tidak lagi bertanding sebagai atlet, bahkan mungkin di antara mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Demikian juga dalam hidup kita menghadapi perjuangan yang tidak kalah beratnya. Perjuangan tersebut, firman Tuhan katakan, bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan kuasa kegelapan. Dalam bahasa dalam bahasa Yunani, kata iblis disebut dengan diabolos, yaitu artinya sesuatu yang merupakan pemikiran jahat, perilaku buruk. Jadi iblis tidak selalu berupa hal fisik yang menakutkan seperti di film-film horor, tapi hal merupakan pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran jahat. Nah, itu yang kita ternyata harus perangi setiap hari. Iblis ini tidak rela kita mengalami kemajuan iman. Kuasa kegelapan akan berjuang sedemikian rupa, membuat iman kita rapuh, gagal, dan bahkan hancur. Bahkan kuasa kegelapan secara pelan tapi pasti juga mengincar pelayanan kita, membuat kita menjadi mempertimbangkan apakah pelayanan ini saya kerjakan terus atau kita tinggalkan. Beberapa hal berikut ini yang menjadi pembelajaran untuk dalam hal pelayanan kita, atau saya istilahkan beberapa musuh kita, lawan kita dalam pelayanan yang bisa saja kita temui sampai saat ini. Yang pertama, lawan kita atau perjuangan kita dalam pelayanan, yaitu bisa melawan yang namanya kekhawatiran dalam masa-masa pelayanan.
Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi siap tempur ketika menghadapi masa-masa kekhawatiran. Karena pelayanan tidak menghasilkan materi yang mencukupi, tapi pengeluaran sudah pasti, keuangan di rumah tangga harus tersedia, tapi sementara pelayanan kan tidak boleh punya motivasi terhadap uang, tapi bagaimana harus menghidupi keluarga, bagaimana menyediakan kebutuhan dan sebagainya. Saat-saat seperti itulah hamba-hamba Tuhan mudah untuk jatuh dan meninggalkan ladang pelayanan. Saya banyak sekali menemui di media sosial, khususnya media sosial yang baru namanya Threads. Itu banyak anak-anak Tuhan yang sudah melayani, itu mereka sharing. Saya ini sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, maksudnya sudah di gereja yang mapan, dapat gaji, dapat fasilitas, tapi satu kali mereka merasa saya kok sebegini saja, tidak bisa ada kenaikan secara income, apa yang harus dilakukan? Ya akhirnya mereka memilih untuk undur dari pelayanan. Mereka memilih meninggalkan pekerjaan Tuhan yang selama ini sudah dipercayakan karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik lagi dan khawatir tidak bisa berkembang di masa-masa berikutnya. Ya karena sharingnya di media sosial tentu ya banyak ragam pendapat. Ada yang mengatakan supaya keluar saja, cari pekerjaan sesuai talenta. Ada yang mengatakan jadi influencer atau jadi afiliator, jadi tetap di media sosial dan sebagainya karena lebih menjanjikan daripada sekedar ada di dunia pelayanan, sekedar ada di lingkungan pelayanan. Dan hal kekhawatiran itulah yang seringkali melanda anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau mau mundur rasanya kok malu, tapi maju kok berat. Nah, itu yang seringkali menjadi pemikiran. Mau tidak mau anak-anak Tuhan atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah sekian lama melayani, kita tentu pernah menghadapi situasi yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran atau kekurangan itu pasti harus kita alami, harus kita jalani, karena itu adalah sebuah proses padang gurun yang harus kita lewati, harus kita lalui. Tidak mungkin kita sekalipun sudah melayani tidak mengalami yang namanya kekhawatiran atau kekurangan yang membuat kita kepikiran. Kita pasti mengalami, karena itu adalah sebuah jalan yang harus kita lewati. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan pasti ada bagi setiap kita yang mengerjakan panggilan Tuhan. Where is a vision, there is provision. Ada kata-kata kalimat yang baik sekali sampai sekarang saya ingat jadi pegangan saya. Where is vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ ada provisi. Provisi itu adalah penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melayani, Tuhan pasti sediakan juga pemeliharaan yang tidak terbatas. Apalagi ketika kita memutuskan untuk saya melayani sepenuh waktu, saya melayani untuk Tuhan sepenuhnya. Saya melayani sepenuh waktu bukan karena gereja, ya karena gereja yang menaungi saya pun juga tidak menyediakan materi. Saya menyediakan diri untuk melayani Tuhan karena saya melihat ada banyak jiwa-jiwa yang harus ditangani secara khusus, secara spesial, secara waktu. Yang kalau saya sambil bekerja ternyata kok tidak bisa terselesaikan, tertangani dengan baik. Ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan, saya memutuskan dengan sepenuh waktu, ya, saya melayani Tuhan, tentu ada banyak hal situasi-situasi yang kok secara penghasilan tidak menentu, tidak pasti seperti ketika jadi guru, tidak bulanan bisa diterima. Ya, dulu ketika jadi guru ada juga murid les, lumayan bisa nambah penghasilan. Ketika saya memutuskan melayani Tuhan, memang situasinya sepertinya tidak mungkin, banyak kekurangan. Tapi ketika saya terus berjalan dalam panggilan Tuhan, ternyata sampai hari ini saya masih bisa hidup. Bukan hanya bisa hidup, tapi menghidupi keluarga. Ternyata sampai hari ini saya bisa mengerjakan pelayanan sekalipun mengeluarkan uang, tapi juga tidak mengalami kerugian. Ada saja cara Tuhan untuk menolong dan memelihara. Bahkan ya dengan ucapan syukur, ada 3 anak sudah terselesaikan biaya sekolah mereka. 3 anak, 1 kuliahnya sudah lulus. Kami carikan dukungan bantuan dari 10 juta yang harus dia butuhkan. Akhirnya terselesaikan sampai dia wisuda. Yang lain lagi biaya terselesaikan sebelum mereka selesai SMA, biaya itu sudah terbayarkan. Dan anak-anak yang lain pun kami juga sediakan suplai untuk kebutuhan mereka.
ada sekitar 8-10 anak. Kami sediakan dukungan buat mereka. Tentu bukan karena kuat dan kuasa saya atau kemampuan saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami tidak kekurangan, kami tidak artinya itu tidak sampai meminta-minta untuk kebutuhan kami, untuk kehidupan kami. Tuhan sediakan segala sesuatunya untuk kehidupan kami pribadi, kehidupan pelayanan kami, bahkan untuk menyekolahkan anak kami yang biayanya tidak murah. Setiap bulan harus sediakan 500.000. Belum untuk hal yang lain. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini semua teratasi oleh karena pertolongan Tuhan. Sebab di mana ada panggilan, di situ ada penyediaan Tuhan. Di mana ada visi, di situ ada provisi selama kita setia. Semua situasi bisa kita alami. Kekhawatiran kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa jangan khawatir apa yang kamu pikir, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang menjadi beban kehidupanmu untuk hari ini ya hari ini, hari besok urusan besok. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kiranya itu tergenapi dalam kehidupan kita. Tantangan yang kedua atau lawan kita dalam melayani Tuhan yaitu jenuh dalam menjalankan tugas pelayanan. Diakui atau tidak, kita ini yang sudah melayani Tuhan dimanapun sekian waktu, pasti sering pernahlah mengalami yang namanya jenuh dalam pelayanan. Bisa karena yang dilayani tidak menunjukkan perubahan sikap, jemaat seperti tidak bertumbuh, lelah secara fisik, tidak banyak dukungan. Kita jalan saja sesuai dengan panggilan kita. Ketika kejenuhan melanda, merupakan sesuatu yang wajar. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak dari rutinitas. Temukan hal-hal baru yang membuat kita semangat lagi. Tapi tetap ingat panggilan Tuhan bagi kita. Ya, saya kalau mengikuti Pak Rizky, saya sadar Pak Rizky ini sedang dalam kondisi jenuh ketika beliau dalam situasi seperti emosional ketika menghadapi jemaat yang datang sedikit, menghadapi orang-orang yang dilayani tidak menunjukkan perubahan dan sebagainya. Demikian juga ketika saya mendukung orang-orang tapi ternyata kehidupan mereka tidak berubah, didukung tidak ada imbal baliknya. Kadang ya ada jenuhnya. Tapi tanpa sadar ketika jenuh pada satu situasi, Tuhan memberikan penghiburan di situasi-situasi yang lain. Kalau di gereja kami atau yang Pak Rizky sebagai gembala, mungkin dia satu kali jenuh dengan situasi tertentu, emosi. Ketika jemaat tidak banyak yang datang atau mungkin tidak mengalami perubahan. Tapi ternyata Tuhan munculkan penghiburan-penghiburan yang lain. Teman-teman dia yang dari lulusan Medaeng akhirnya bersedia bergabung mendukung gereja kami untuk banyak hal, untuk pelayanan dan juga untuk penyediaan sarana-sarana yang lain secara fisik. Demikian juga ketika saya mengerjakan pelayanan media sosial ini sejak 2015. Saya bikin renungan firman Tuhan setiap hari. Ya, mungkin kalau minggu libur, tapi setiap Senin sampai Sabtu saya harus berpikir apa sharing firman Tuhan harus saya siapkan. Jadi saya sendirian mengerjakan, saya rekaman, saya tampilkan di YouTube, saya tampilkan di TikTok, saya tampilkan di Facebook dan sebagainya, di media sosial saya, semua saya tampilkan. Kadang ada jenuhnya juga, apalagi kalau mengingat orang-orang yang sudah dikuatkan, tidak ada perubahan atau tidak ada situasi-situasi yang baik. Secara fisik pun juga lelah, setiap pagi harus menyediakan diri. Tapi menjadi semangat lagi ketika menemukan orang-orang yang diberkati melalui sharing yang saya bagikan. Rasanya semangat lagi ketika ada orang-orang yang berkata, yang saya sampaikan itu seperti yang saya alami Pak. Coba kalau dalam satu hari saya kemudian libur dulu, tidak bikin renungan. Nah, ternyata saya akan melewati jiwa-jiwa yang bisa saya jaga. Ya, ada situasi bahwa kita pasti mengalami kejenuhan, tapi ingat kembali ada panggilan kita yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Mungkin dalam beberapa saat kita perlu menarik diri sebentar untuk sekedar merefresh jiwa kita. Nabi Elia pun pernah mengalami kejenuhan ketika dia sudah berhasil dalam pelayanan mengalahkan nabi-nabi Baal. Ternyata hanya dengan satu intimidasi dari Ratu Isabel,
dia sudah down, jatuh dan minta mati sama Tuhan. Tapi sebenarnya itu adalah waktu untuk dia refresh, dia tidur, dia mengalami karena dia kelelahan secara fisik, dia tidur, dia menyendiri dulu sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian Nabi Elia pun semangat lagi, dia mengurapi seorang panglima perang namanya Yehu untuk menjadi raja. Dia bertemu dengan banyak orang, karena firman Tuhan berkata bahwa masih ada 7.000 orang yang mendukung dia. Karena kan selama itu, waktu itu Nabi Elia merasa sendiri, tidak ada yang mendukung dia. Dan yang terutama ketika pelayanannya sudah bangkit lagi, dia semangat lagi, dia mengurapi, menemukan anak rohani yaitu Nabi Elisa untuk menjadi nabi berikutnya, dan mengurapi Elisa menjadi penerus dia. Ada kalanya kita perlu merefresh diri sejenak ketika kita mengalami kejenuhan. Karena kalau kejenuhan ini kita biarkan, kita pelihara, kita bisa stres sendiri, bisa mati sendiri. Mati artinya apa? Sudah nggak usah pelayanan lagi, ngapain orang-orang kok membuat jemu, membuat jenuh. Kadang-kadang saya juga jengkel kita melayani orang-orang tertentu, ternyata hanya memanfaatkan, ternyata hanya mencari-cari keuntungan. Hal yang pertama menjadi tantangan kita atau lawan kita dalam pelayanan, yang pertama kekhawatiran, yang kedua adalah kejenuhan, yang ketiga yaitu adanya konflik bersama saudara seiman. Dalam masa-masa pelayanan, mau tidak mau kita harus akui, kita pasti pernah menghadapi konflik bersama saudara seiman. Bisa berupa kesalahpahaman, difitnah, dikecewakan, atau bahkan ditipu. Tidak mungkin dalam pelayanan semua berjalan dengan lancar. Ada kalanya kita menemui konflik yang tidak berujung. Sebenarnya kita tidak salah, tapi tidak bisa membuktikan diri. Dalam situasi seperti ini, lebih baik kita ambil waktu untuk mengalah, menghindari konflik, dan tidak saling menunjukkan siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Abraham ketika konflik dengan Lot, keponakannya, masalah gembala mereka yang bertengkar, masing-masing gembala merebutkan lahan untuk penggembalaan. Abraham berkata kepada Lot, begini saja, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jangan kita saling bertengkar, sebab kita ini kerabat. Ada kata yang bagus, kita ini kerabat, kita ini saudara, kita ini keluarga besar. Kebesaran hati Abraham membuat dia mendapatkan berkat yang terbaik. Sementara Lot hidupnya tidak menentu, tinggal di gua-gua, dan akhirnya melahirkan hubungan yang terlarang bersama dengan kedua anaknya. Di mana-mana yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh semua kita, tentu khotbahnya tentang Abraham, tidak ada yang khotbah tentang Lot. Karena Abraham memiliki buah iman yang baik. Dia mengalah, dia memutuskan diri berbesar hati. Meskipun Lot ini adalah orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa, hanya cuma sekedar numpang saja sama Abraham. Dalam pelayanan yang saya kerjakan, saya ingat 2 tahun yang lalu, 2024, ya mulai 2023, ada seorang yang mengaku hamba Tuhan dari Halmahera, Maluku sana. Dia datang ke Bekasi, ke tempat mertuanya. Jadi dia punya istri, orang tuanya tinggal di Bekasi. Istrinya berasal dari kaum Kedar, tadi sudah bertobat ikut Tuhan Yesus. Keluarganya masih belum menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mereka akhirnya ke Bekasi, tapi dalam kondisi yang ditolak sama keluarga karena tidak mau kalau tidak seiman. Singkat cerita, orang yang aku hamba Tuhan ini tahu saya dari YouTube, kemudian minta kenalan, tapi ujung-ujungnya dari perkenalan itu dia selalu minta dibantu keuangan karena dia tidak diterima di keluarga istrinya, harus hidup di jalanan, tinggal di warung. Kalau sudah malam ada warung tutup, kios tutup, dia tidur di situ. Ya, saya sempat masukkan di grup pelayanan saya, ada banyak yang membantu keuangan untuk modal. Ternyata sudah dapat uang, diberikan sesuatu untuk modal dia bekerja bikin kue. Dia masih kurang, dia minta lagi, kalau boleh saya dapat sepeda motor dan sebagainya. Tapi ya teman-teman jadi nggak simpatik. Ini dibantu kok malah masih kurang terus. Saya juga keluarkan dari grup karena setiap kali dia WA saya ujung-ujungnya minta uang untuk beli
makanan, beli minuman dan sebagainya. Kok jadi seperti ini? Meskipun dia memang kenyataannya sedang tidak dalam kondisi baik secara ekonomi dan sebagainya. Sampai akhirnya konflik saya. Karena apa? Setiap kali sharing ujungnya minta uang. Setiap kali sharing ujungnya minta bantuan buat anak-anaknya, buat makan, buat minum, karena tidak ada keuangan yang baik. Saya sempat berpikir ini, kalau saya memutuskan tidak membantu ini, saya salah atau benar? Karena kalau saya membantu terus, saya juga kerugian. Saya tidak berlebihan keuangan. Tapi kalau saya tidak membantu, apakah anak saya bersalah di hadapan Tuhan? Tapi ya, saya memutuskan tidak membantu. Sempat kami konflik dan sebagainya, tapi ya daripada saya dimanfaatkan terus. Hari ini ketika segala situasi terselesaikan, walaupun menyakitkan saat itu, uang saya nyantol 2 juta di bapak itu. Bapak yang mengaku sebagai hamba Tuhan, pendeta dari sebuah gereja, tapi dia tidak lagi bisa pulang ke tempatnya sana. Hari ini karena saya menabur kepada dia, uang yang saya berikan tidak bisa kembali ke saya, sudahlah saya relakan. Dan puji Tuhan, kami masih terpelihara. Dia yang memanfaatkan situasi, masuk di grup pelayanan kami hanya minta uang, ke saya juga secara pribadi minta uang bertahap, bahkan pernah sampai 600.000 dalam satu malam karena minta untuk dibantu membayar kontrakannya. Ada juga teman-teman yang mendukung pribadi tapi dia tidak terbuka pada saya. Sampai hari ini dia masih menggelandang ke sana kemari, hidup di jalanan. Jadi penginjil juga nggak jelas, jadi hamba Tuhan juga nggak jelas. Tapi secara keuangan, pekerjaan pun dia juga tidak ada. Ya menggelandang ke sana kemari. Konflik dengan saudara seiman, kita pasti pernah mengalami dan rasanya tidak menyenangkan. Itu membuat tantangan dalam pelayanan. Tantangan dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Bisa kekhawatiran, bisa kejenuhan, yang juga pasti bisa ada konflik bersama saudara seiman. Hidup ini merupakan suatu pertandingan. Setiap hari kita berada dalam arena olahraga, dalam tanda kutip olahraga iman. Kita berhadapan muka dengan muka melawan kuasa kegelapan. Yang menjadi juara yaitu setiap kita yang mau mempertahankan iman pada Kristus. Arena dan juara, dan biarlah kita hamba Tuhan merupakan juaranya dalam kehidupan ini, dan kita akan tetap terus diingat, dikenang, dan menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan percayakan untuk kita melayani. Terima kasih Pak Imam, Tuhan memberkati.